والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Insyaallah taala pada kesempatan yang kita harapkan barakah dan faedahnya, pada hari ini insyaallah kita akan memulai membaca kitab Qatrun Nada wa Balis Sada, namun diiringi dengan syarahnya yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, karena matan dan syarahnya milik beliau. Adapun yang antum dengar misalkan As-Suja'i atau Muhyiddin, itu mereka memberikan catatan kaki atau tahqiqat atau ta'liqat saja. Jadi matan pemiliknya adalah Ibnu Hisham, syarahnya juga Ibnu Hisham rahimahullah. Beliau memang dikenal dengan Ibnu Hisham, adapun namanya sebagaimana tercantum di dalam sampul kitab kalian, ya, ma'rufnya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Ada juga mengatakan Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Beliau awal mulanya madhabnya Syafi'i. Kemudian di akhir hayatnya sebelum meninggal beliau tahambal, mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini Hanbaliyun. Disebutkan di dalam sejarahnya kalau tidak salah itu 5 tahun sebelum meninggalnya beliau tahambal, kana syafi'iyan thumma tahambala qabla mautihi. Dulunya beliau adalah Syafi'i, kemudian menganut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal sebelum meninggalnya. Sebelum kita memasuki kitab ini barakallahu fikum, sekedar penjelasan global mengenai beliau. Beliau terkenal dengan sebutan Ahlun Nahwi, Ibnu Hisham rahimahullah. Bahkan disebutkan di dalam biografi atau mengenai sejarah beliau, di antaranya Al-Imam Ibnu Khaldun rahimahullah mengatakan bahwasanya innahu qad dhahara bi Misr 'alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham Anha min Sibawayh. Nanti Anda bisa lihat sendiri, awal-awalnya mungkin kita sebutkan juga. Sesungguhnya telah muncul di Mesir, karena beliau memang barakallahu fikum dilahirkan di Kairo ya, Mesir. Sesungguhnya telah muncul seorang alim, orang yang berilmu tentang ilmu bahasa Arab di Mesir, disebut dengan Ibnu Hisham, yang mana Ibnu Hisham itu lebih nahwu daripada Sibawayh. Maksudnya lebih pandai di dalam ilmu nahwu daripada Sibawayh. Innahu qad dhahara bi Misr 'alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham Anha min Sibawayh. Barakallahu fikum, seperti itu. Biasanya di kitab-kitab itu di awal-awal disebutkan mengenai barakallahu fikum ucapan Ibnu Khaldun rahimahullah, di awal itu kalau enggak salah sebutkan itu. Ada kan? Jadi memang beliau terkenal. Mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma' annahu dhahara 'alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham Anha min Sibawayh. Kata Ibnu Khaldun rahimahullah, dahulu kami senantiasa mendengar, padahal kita waktu itu di Maghrib itu Maroko. Kami senantiasa mendengar bahwasannya di Mesir itu ada orang yang pandai ilmu bahasa Arab yang dikenal dengan Ibnu Hisham. Bahkan Ibnu Hisham Anha min Sibawayh, lebih paham mengenai ilmu nahwu dibanding Sibawayh. Padahal Sibawayh sendiri itu ahlu nahwu, dan beliau juga punya punya kitab yang disebut dengan Al-Kitab. Jadi kitab beliau namanya Al-Kitab, itu kitab masalah nahwu juga. Sibawayh rahimahullah. Ibnu Hisham karangannya banyak sekali. Di antaranya yang akan kita baca nanti ini, Qatrun Nada wa Balis Sada, kemudian juga Syudhurudz Dzahab,
Kemudian juga na barakallahu fikum Qawaidul I'rab. Yang jelas karangan beliau banyak sekali mengenai bahasa Arab. Namun biar tidak terlalu makan waktu dalam artian panjang lebar, kitab beliau ini memang sangat mulia sekali dan beliau menyebutkan di mukadimah nanti, mukadimah yang akan beliau sebutkan nanti, bahwasanya kitab ini dahulu dikarang untuk orang-orang mubtadiin, jadi pemula. Di kitab Qatrun Nada ini di zaman beliau untuk pemula, para pemula. Padahal kalau di zaman kita bisa dikatakan tingkatan yang ketiga itu. Jurumiyah, Mutamimah, baru Qatrun Nada. Tapi di zaman beliau untuk para pemula, untuk mubtadiin. Naam, rahimahullah. Jadi nanti kalau misalkan antum mau menghafal, maksudnya menghafal siapa pengarang kitab Qatrun Nada, kita katakan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Ibn Hisham rahimahullah, pendek itu aja. Nah, barakallahu fikum. Kalau tambah lagi Al-Ansari Al-Khazraji. Naam. Kemudian bertanya bagaimana madhab beliau? Dulunya beliau Syafi'i. Naam, kemudian tahambala qabla mautih. Paham ya? Semula dulunya beliau madhab Syafi'i, kemudian berpindah kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal sebelum meninggal dunia. Naam, rahimahullah. Jadi kesimpulannya kitab yang akan kita baca namanya apa? Qatrun Nada wa Balis Sada. Artinya tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga. Paham tak? Terjemahan bebasnya adalah apa? Tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga. Nah, kalau terjemahan yang lainnya tetesan embun bersamaan juga bisa menghilangkan dahaga. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kitab yang sangat ringkas dan singkat tapi bisa menghilangkan semua iskal. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kitab yang sangat ringkas dan singkat karena ini kitab ini memang beliau karang ringkas dan singkat menurut beliau ya. Dan di zaman beliau digunakan untuk siapa tadi? Para pemula mubtadiin. Naam. Jadi matanya siapa pemiliknya? Ibnu Hisham. Syarahnya juga Ibnu Hisham. Syudurud Dzahab. Kitab Syudurud Dzahab nanti kalau antum melihat itu saling melengkapi dengan kitab Qatrun Nada ini. Jadi kalau antum baca hampir mirip. Cuman ada beberapa faedah yang terkadang ada dalam Qatrun Nada, tidak ada dalam Syudur Dzahab. Terkadang ada dalam Syudur Dzahab, tidak ada dalam Qatrun Nada. Jadi suatu ketika antum melihat mau baca-baca itu bisa. Kalau sudah mempelajari Qatrun Nada itu paling mudah lagi. Syudur Dzahab tadi itu. Keping-keping emas. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fillah azdani wasdakumullah. Kita langsung baca saja mukaddimahnya insyaallah pada pertemuan ini kita baca mukaddimahnya dulu. Karena mukaddimahnya intinya kita akan baca syarahnya. Ya. Walaupun selesainya kapan wallahu alam, yang jelas sabar saja. Ya, yang jelas sabar saja kita akan baca syarahnya. Dan kitab yang kami pegang biar nanti suatu ketika yang mendengar tahu, adalah kitab yang ditahqiq oleh Syekhuna Al-Fadil Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah taala. Diberikan atau diberi rekomendasi atau muqaddimah oleh Nam Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Kesimpulannya nanti kalau misalkan ana menyebutkan kok tidak ada di kitab antum, berarti merujuknya ke kitab ini. Kitab yang ditahqiq oleh Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah taala. Cetakan bagus, cetakan Darul Asar Sana'a, namun ini cetakan bisa dikatakan standar. Dalam artian cetakan yang cetak di barakallahu fikum penjilitan Lebanon. Ini penjilitan yang bagus. Hampir mirip cetakan-cetakan Saudi. Harganya enggak mahal, 2 jilid ini sekitar 350. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekitar itu ya. Insyaallah enggak mahal kan? Kalau ada rezeki insyaallah enggak mahal. Nah, tapi kalaupun belum ada rezeki ya, yang jelas antum bisa menyimak melalui syarah-syarah yang ada karena yang kami baca adalah syarahnya saja insyaallah. Adapun beberapa penjelasan kami ambil dari tahqiq Syekh Abu Bilal hafizahullah taala yang mungkin beberapa iskal atau yang tidak bisa dipahami secara langsung. Naam. Kita langsung saja. Qala al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Hisham rahimahullah, kita baca ya. Nah, biar singkat. Beliau dikenal dengan apa, digelari dengan Jamaluddin, namun kita sebutkan qala al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Hisham rahimahullah al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan masalah bismillahirrahmanirrahim sebenarnya
sudah sering kita dengarkan dan juga tidak perlu panjang lebar. Yang jelas pertama kali adalah dalam rangka mencontoh Al-Qur'an Al-Karim yang diawali semua suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah atau dikenal juga surat Al-Fatihah. Naam. Kemudian yang kedua mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ketika menulis surat-surat kepada para raja juga mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya juga mencontoh sebagian para nabi. Di antara Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis sebuah surat kepada Malakatus Sada. Nah, beliau juga mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, dalam rangka isti'anah billah. Karena Bismillahirrahmanirrahim, al-ba' di situ bukan ba' musahabah tapi ba' lil isti'anah. Paham maksudnya ya? Nah, musahabah itu berarti perbuatan kita beriringan dengan perbuatan Allah Ta'ala, itu keliru. Justru perbuatan kita ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Jangan sampai kita memahami keliru karena sebagian ahlu bid'ah udhalal Mu'tazilah atau yang semisalnya ba'nya musahabah. Bismillahirrahmanirrahim itu ba'nya lil musahabah katanya. Jadi perbuatan kita ini beriringan dengan perbuatan Allah Ta'ala gitu loh. Maksudnya itu barengan. Paham ya? Yang benar bagaimana? Nah, barakallahu fikum, yang benar perbuatan, nah barakallahu fikum, perbuatan hamba itu semuanya di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan beriringan atau bersamaan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Paham maksudnya? Nah, semuanya setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat Muqaddimatul Musannifi, pembukaan Al-Musannif. Ingat-ingat Al-Musannif siapa? Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Hisham rahimahullah taala. Ya, qala asy-syekh al-imam al-alim al-allamah. Perhatikan baik-baik di situ. Sudah ketemu ya insyaallah ya. Ya, nanti biar paham. Qala asy-syekh al-imam al-alim al-allamah Jamalul Mutasaddirin. Itu semuanya ungkapan yang disebutkan di situ sampai nanti ucapan fasahallahu fi qabrih itu ketemu belum? Itu semuanya yang meletakkan bukan Ibnu Hisham rahimahullah taala. Jadi diawali qala asy-syekh al-imam sampai ucapan fasahallahu fi qabrih. Ada itu kan? Iya kan? Nah, di akhir-akhir itu ya fasahallahu fi qabrih. Nah, itu yang meletakkan bukan Ibnu Hisham rahimahullah, tapi yang meletakkan adalah na barakallahu fikum sebagian para pelajarnya. Ada? Beda? Na barakallahu fikum biasanya sama semua biasanya. Biasanya sama semua biasanya. Na barakallahu fikum kok tidak ada nih ya cetakannya. Allah musta'an. Labas. Yang jelas yang sempurna ada setelah penyebutan itu ada. Penyatum ada? Ya, nah, kalau enggak ada nanti ditulis gitu ya, mungkin sakot itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum cetakan Mesir memang kayak gitu. Cetakan Mesir itu Indonesia nih. Lebanon yang enggak jauh beda. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini qala asy-syekh al-imam al-alim al-allamah. Al-allamah sebenarnya semakna dengan al-alim, cuman al-allamah itu ada istilah namanya sighah mubalaghah. Mengikuti timbangan fa'al. Hanya saja lebih kuat lagi karena ada tak situ. Tak di situ tak marbutah bukan barakallahu fikum, bukan tak yang menunjukkan muannas tapi tak li ta'kidil mubalaghah. Li ta'kidi al-mubalaghah. Tak yang fungsinya menguatkan sesuatu yang sudah dikuatkan. Paham maksudnya ya? Jadi jangan al-allamah ini muannas, bukan muannas. Al-allamah ini mudzakkar. Namanya. Hanya saja tak di situ adalah tak apa? Li ta'kidil mubalaghah. Sebenarnya al-allam ya kan al-fa'al itu sudah cukup. Cuman ditambahi tak lagi. Al-allamah. Mahum insyaallah ya. Jadi ana ulangi sekali lagi ucapan qala asy-syekh al-imam sampai ucapan beliau fasahallahu fi qabrih ini bukan ucapan Ibnu Hisham rahimahullah taala. Disebutkan dalam ta'liq Ibnu Asy-Syaikh Abu Bilal hafizallahu taala disebutkan di situ, hadzal kalamu a'ni qaulahu.
Na'am barakallahu fikum. Qala asy-syekh al-imam ila qawlihi fasahallahu fi qabrih min wad'i ba'di talabah. Ini yang meletakkan sebagian para santri, ya, murid-murid beliau. Walaysa min kalamil musannif, bukan ucapan musannif, jadi bukan kalamnya Ibnu Hisham rahimahullah. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat Jamalul Mutasaddirin, yang mana beliau adalah apa? Adalah orang yang memperindah para ulama-ulama terdahulu, karena beliau mengambil dari ulama-ulama terdahulu. Mutasaddirin maksudnya adalah mutaqaddimin. Sebutan bawah itu jam'u mutasaddir bermakna al-mutaqaddimin fil ulum. Itu orang-orang terdahulu di dalam ilmunya, maksudnya beliau inilah yang memperindahnya, karena beliau mengulang kembali, mengajarkan kembali. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mahfum insyaallah? Mutasaddirin mutaqaddimin gitu. Mutaqaddimina fil ulum. Mutaqaddimina fil ulum. Wa tajul qurra, dan mahkotanya para pembaca. Taj itu mahkota. Hanya saja bedanya, kalau mahkota orang ajam tajun. Tapi kalau mahkotanya orang Arab apa? Imamatun. Itu istilah ya. Tajun mahkota. Tapi biasanya untuk orang ajam. Kalau orang Arab mahkotanya apa? Imamatun, sorban. Disebutkan di situ. Barakallahu fikum. Catatan kaki disampaikan oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah taala. Qala di dalam kitab Syarah Al-Maqamat, kana yuqal ikhtassallahu al-arab bi arba'in al-amaim tijanuha wal hiba hitanuha wasuyuf sijanuha wasyi'r diwanuha. Syahidnya barakallahu fikum. Sebelumnya itu syahidnya sebelumnya kita lihat nomor 4 itu, catatan kaki nomor 4. At-taju syai'un mukallal bil jawahir lil ajam bi manzilatil amaim lil arab. Taj itu adalah sesuatu yang diiringi atau dihiasi dengan jawahir. Biasanya ada semacam mutiara-mutiara di mahkota. Antum pernah lihat mahkota ya? Raja-raja itu biasanya menggunakan mahkota itu. Mahkotanya itu biasanya barakallahu fikum dihiasi dengan mungkin mutiara atau apa gitu. Kata beliau, ini kedudukannya seperti imamah sorban di hadapan orang Arab. Fatijanu min khasa'isil ajam wal amaim min khasa'isil Arab. Maka mahkota yang dikenal dengan tajun itu khusus orang ajam. Dari orang ajam itu mahkotanya ya mahkota itu tajun, istilahnya gitu. Tapi kalau orang Arab barakallahu fikum dikenal dengan imamah sorban. Mahfum insyaallah ya? Na'am. Berikutnya, tadhkiratu Abi Amrin wa Sibawayh wal Farra, yang mana beliau adalah tadhkirah sebagai bentuk pengingat. Jadi beliau ini Ibnu Hisham itu adalah yang mengingatkan kembali, mengulang kembali pelajaran-pelajaran, masail-masail yang pernah disampaikan oleh Abu Amr sebutkan bawah itu, Abu Amr bin Ala. Huwa Abu Amr bin Ala bin Ammar. Barakallahu fikum, bin Abdullah Al-Mazini An-Nahwi Al-Muqri. Ahadul Qurra As-Sab'ah Al-Masyhurin. Bahkan beliau punya qiraah Abu Amr, qiraah Abi Amr. Wa Sibawayh juga disebutkan namanya Amr bin Utsman bin Qunbar. Ada yang bin Qunbur, juga ada yang mengatakan seperti itu. Yang jelas Sibawayh adalah Amr bin Utsman, itu ada Amr bin Utsman. Beliau juga dikenal dengan kunyahnya Abu Bishr. Mahfum ya? Cuman makna Sibawayh ini apa? Disebutkan situ waluqiba bisibawayh wa ma'nahu raihatut tufah. Sibawayh itu maknanya adalah apa? Adalah bau apel. Istilahnya aroma apel gitu ya. Aroma buah apel. Ada juga yang mengatakan dia dari keturunan dari Bani Buwayh. Bani Buwayh itu semacam raja yang dahulu memang biasanya itu diiringi dengan waih-waih semuanya. Barakallahu fikum, ada yang mengatakan seperti itu. Namun dengan penyebutan di sini sudah cukup. Paham ya? Jadi maknanya adalah raihatut tufah, itu aroma buah apel. Barakallahu fikum. Wallahu alam kenapa penyebutan tersebut. Yang jelas maksudnya itu aromanya wangi gitu loh. Orang yang beraroma wangi, berbau wangi. Karena buah apel kan baunya juga sedapan istilahnya gitu ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Disebutkan di bawahnya itu lanjutannya
Qila kanat ummuhu turakkisuhu bidzalika fi sigharih. Wa qila kana man yalqahu yashummu minhu raihat at-tib. Ada juga mengatakan dulu setiap orang bertemu, nah barakallahu fikum, yang bertemu kepada Sibawayh ini seringnya mencium bau wangi. Mencium bau wangi. Nah, wa qila kana ya'tad syammat tufah. Ada juga yang mengatakan dahulu beliau membiasakan diri mencium, atau istilahnya apa barakallahu fikum, terbiasa tercium bau aroma apel. Wa qila luqiba bidzalika lilatafatihi li'anna tufaha min atyabil fawaqih. Ada juga disebutkan dengan Sibawayh itu kenapa? Karena lembut. Beliau itu orangnya lembut. Sehingga apa? Nah, tufah itu buah apel termasuk buah-buahan yang paling bagus dan paling lembut. Nah, wa kana asluhu minal bayda min ardi Faris. Faris itu mana? Faris itu bukan Perancis, bukan ya. Faris itu Persia. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi beliau Ibnu Hisham rahimahullah taala adalah salah satu ulama nahwu yang mengulang kembali permasalahan-permasalahan dan juga pembahasan masalah nahwu yang diambil dari Abu Amr, Sibawayh, wal Farra. Itu Farra juga termasuk ahlun nahwi, disebutkan bawah itu. Al-Farra Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Marwan Ad-Dailami, Abu Zakaria Al-Farra, termasuk na'am barakallahu fikum ulama ahlu Kufah. Paham ya? Ulama ahlu Kufah. Kalau kalau Sibawayh terkenal ulama ahlu Basrah. Paham ya? Basriyun itu ulama nahwunya adalah Sibawayh, Amr bin Utsman. Kalau ahlu Kufah, Kufiyun itu Al-Farra. Paham ya? Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Marwan Ad-Dailami. Kemudian barakallahu fikum, Sibawayh ini dahulunya sebelum mencari ilmu nahwu pernah lahan suatu ketika. Lahan itu keliru di dalam mengucapkan. Yaitu ketika membacakan sebuah hadis, "Naam, ma ahadun min ashabi illa waqad akhadtu alaihi laisa Abu Darda." Laisa Abu Darda. Faqala Sibawayh, laisa Abu Darda. Aslinya pengecualian ini, naam. Laisa Abu Darda itu aslinya pengecualian, istisnaan itu. Tapi dia bacanya laisa Abu Darda. Paham ya? Nah, akhirnya ditegur oleh salah seorang yang dikenal dengan Muhammad, "Lahanta ya Sibawayh, engkau telah lahan wahai Sibawayh." Faqala la jaram. La atlubanna ilman la tulahinani fihi abada, summa lazimal khalil. Artinya, ketika Sibawayh keliru, ditegur, "Kamu telah lahan wahai Sibawayh." Keliru mengucapkan, seharusnya laisa Abu Darda, tapi dia mengucapkan laisa Abu Darda. Akhirnya, na'am barakallahu fikum, beliau mengatakan enggak ada salah, enggak ada celaan karena memang belum tahu. Paham ya? Dan beliau mengatakan, "Demi Allah sungguh aku akan mencari ilmu hingga engkau tidak lagi menyalahkan aku selama-lamanya." Maksudnya enggak mengatakan aku lahan lagi selama-lamanya. Akhirnya beliau bermulazamah dengan Al-Khalil. Al-Khalil juga ahlu nahwi juga. Kesimpulannya seperti itu. Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf ibnu Abdullah ibn Hisham Al-Ansari, fasahallahu bi qabrih. Semoga Allah Taala meluaskan di dalam kuburannya. Syahidnya di sini antum nanti kalau misalkan ditanya apa yang dipelajari kitabnya Qatrun Nada. Siapa yang mengarang? Ibnu Hisham rahimahullah taala. Kunyahnya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf ibnu Hisham rahimahullah taala. Penyarahnya siapa? Ibnu Hisham juga. Penyarahnya juga Ibnu Hisham ya. Nah, barakallahu fikum. Yang berbeda itu hanya pentahqiq dan pentakliknya. Mahum. Jadi Ibnu Hisham itu punya dua matan. Beliau nyarah juga. Qatrun Nada itu matanya Ibnu Hisham, syarahnya juga Ibnu Hisham. Sudur Dzahab, pernah dengar juga ya? Sudur Dzahab itu matanya Ibnu Hisham, syarahnya juga Ibnu Hisham rahimahullah taala. Itu seringnya seperti itu. Alhamdulillah rafi'id darajati liman khafadha li jalalih. Segala puji milik Allah yang telah mengangkat derajat-derajat orang yang menundukkan, orang yang tunduk terhadap kemuliaannya. Nah, maksudnya terhadap orang-orang yang bertawadhu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fatihi al-barakati liman intasaba lisyukri ifdhalih. Dan zat yang senantiasa membukakan berkah-berkahnya bagi orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya. Paham ya? Senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha. Salawat dan salam, salat itu bukan salat yang antum
atau kita pahami salat diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam itu bukannya. Salat di situ maknanya adalah doa. Paham ya? Salat di situ maknanya apa? Doa. Naam, karena as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada orang yang maddat alaihil fasahatu riwaqaha. Orang yang sampai mencapai puncak. Orang yang apa? Yang sampai mencapai puncak kefasihannya. Maksudnya maddat itu membentangkan, maksudnya kalau terjemahan bebas ya, na'am, mencapai puncak kefasihannya dalam berbicara. Riwaq itu aslinya adalah apa? Adalah semacam apa? Naam, sakaf. Sakaf itu atap yang biasanya terletak di depan rumah. Biasanya kalau rumah itu di depan ada semacam atap itu. Paham ya? Atap yang diletak di depan rumah. Maksudnya itu yang teras lah. Paham ya? Atapnya itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu sholawat dan salam semoga tercurahkan pada orang yang apa? Yang sudah mencapai puncak kefasihannya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shaddat bihil balaghah nitaqaha. Dan juga orang yang mencapai puncak balaghahnya. Nitaq itu adalah apa? Nitaq itu artinya adalah ikat pinggang aslinya. Paham ya? Nah, jadi sangat kuat sekali balaghahnya itu loh. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada orang yang sangat fasih ucapannya dan sangat kuat balaghahnya, gitu aja. Paham ya? Nah, mafhum insyaallah. Jadi, ayo. Al-mab'uts bil ayatil bahirah wal hujjat. Itu orang yang diutus dengan membawa tanda-tanda yang sangat masyhur, yang sangat banyak, dan hujjat, yaitu hujjah-hujjah, argumen-argumen. Al-munazzal alaihi Qur'anun Arabiyyun ghairu dhi iwajin. Yang telah diturunkan padanya Al-Qur'an yang berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Istilahnya kelurusan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Wa ala alihi al-hadin wa ashabihi alladziina syaaduddin wa syarrafa wa karram. Nah, dan semoga Allah Ta'ala juga mencurahkan salawat dan salam kepada keluarga-keluarganya Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mereka senantiasa menguatkan agama ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepadanya. Syarrafa wa karram artinya hampir sama. Mahum insyaallah ya. Wa ba'du. Kemudian setelah itu wa ba'du ini ada dua bacaan. Boleh wa ba'du atau amma ba'du. Paham ya? Dan seringnya setelah ba'du atau amma ba'du diawali dengan fa. Diawali dengan apa? Fa. Na'am barakallahu fikum. Secara globalnya nanti kalau antum misalkan mau membaca secara panjang lebarnya, di bawah itu disebutkan oleh Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah taala. Jadi amma ba'du itu aslinya mahma yakun min syai'in ba'du. Fa itu berarti fa jawab, fa-nya sebagai apa? Rabithah li jawab syarat. Paham ya? Fa-nya yang setelahnya itu biasanya kan amma ba'd fa inna asdaqal fa inna, ada fa itu kan? Fa itu rabithatun li jawab syarat. Karena aslinya amma ba'du mahma yakun min syai'in ba'du. Adapun setelah itu maka mahum seperti itu. Nah, wa ba'du fa hadhihi nukatun zaman nuktah. Nuktah itu apa sih? Nuktah itu adalah na'am barakallahu fikum mas'alatun daqiqatun. Permasalahan yang sangat detail dan sangat lembut dan sangat rumit gitu loh ya istilahnya. Fa hadhihi nukatun, ini adalah na'am nukatun, permasalahan-permasalahan yang sangat detail dan sangat lembut. Harartuha ala muqaddimati al-musammah, yang aku telah memilihnya untuk diletakkan di dalam muqaddimahku. Sebutkan situ. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau antum melihat itu ya, jam'u an-nukat jam'u nuqtatin. Qala fil misbah an-nuqtatu fi syai'i kan nuqtah. Wal jam'u nukatun wa nikatun wa mithl burmatin wa buram wa biram wa nukatun bi dhammi amiyun. Jadi ada yang mengatakan nukatun, ada yang mengatakan nukat. Apa maknanya? Wa hiya istilahan al-latifah al-mustakhrajah bi quwwatil fikr. Yaitu apa? Permasalahan-permasalahan yang sangat lembut, yang apa? Yang bisa dikeluarkan dan dipahami dengan apa? Dengan memikirkan dengan pikiran yang kuat. Jadi harus perhatian penuh itu maksudnya itu. Paham maksudnya? Nah, jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang sangat na'am barakallahu fikum lembut dan juga detail, yang aku telah menyebutkan dan aku milihnya untuk diletakkan di dalam muqaddimahku. Nah, muqaddimahku maksudnya adalah
diletakkan di awal daripada kitab ini. Al-musammah yang dinamakan dengan qatrin nada wa balis sada. Barakallahu fikum, dikenal dengan qatrin nada wa balis sada. Wallahu alam di sini disebutkan atau tidak? Kalau biasanya di kitab-kitab yang lain disebutkan apa makna qatrun nada dan apa maknanya wa balis sada. Barakallahu fikum. Yang jelas dulu kami pernah menemukan tempatnya itu. Kalau di sini wallahu alam sebutan atau enggak nanti bisa baca sendiri. Qatrun nada itu adalah tetesan embun. Nada itu embun, yang air yang turun di akhir malam itu kan embun. Kemudian wabalis soda itu adalah atas, bal itu izalah. Jadi barakallahu fikum, tetesan embun bersamaan bisa menghilangkan dahaga. Paham maksudnya? Kalau ana terjemahkan bebasnya ya tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga itu ada. Karena jarang sekali kan tetesan embunnya sedikit, tapi ini sedikit bisa menghilangkan haus gitu loh. Paham ya? Maksudnya itu kitab ini ringkas tapi bisa menghilangkan semua iskal, itu maksudnya. Paham? Barakallahu fikum, insyaallah taala. Rafi'atul hijabiha, yang kitab ini bisa mengangkat atau bisa menyingkat penutupnya, kasyifatun liniqabiha, dan juga bisa membuka niqabnya, penutupnya. Niqab artinya penutup wajah ya. Maksudnya itu bisa membuka permasalahan-permasalahan yang rumit tadi itu. Paham ya? Permasalahan-permasalahan yang apa? Yang sangat lembut dan juga detail tadi. Qatrun nada inilah yang bisa menyingkapnya dan juga membukanya. Mukammilatun li syawahidiha, sebagai penyempurna terhadap syahid-syahid yang ada. Barakallahu fikum. Maksudnya kaidah-kaidah yang ada nanti itu disingkap, dibuka. Mutammimatun li fawaidiha, sebagai penyempurna terhadap faedah-faedah yang terkandung di dalam permasalahan tersebut. Kafiyatun liman iktasara 'alaiha, yang insyaallah cukup bagi orang yang mencukupkan dengan nama kitab ini. Sudah cukup. Wafiyatun bi bughiyati man janaha min tullabi ilmil arabiyyah ilaiha, yang juga sudah bisa dikatakan cukup sebagai bekal bagi orang yang yang dia itu janaha, itu condong atau mencari dari kalangan para pencari ilmu bahasa Arab. Paham ya? Jadi ini sudah bisa dijadikan bekal. Bisa jadikan bekal untuk para pencari ilmu bahasa Arab. Mafhum? Walaupun kitab Qatrun Nada ini kalau bagi kita sudah tingkatan tinggi ya. Sebenarnya di zaman beliau untuk mutadiin, para pemula. Masyaallah. Wallahul mas'ul an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha. Dan Allah lah yang hanya zat yang dimintai agar memberikan manfaat dengan Qatrun Nada, syarah Qatrun Nada ini, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan manfaat pada asalnya itu matannya. Matan apa? Qatrun Nada. Wa an yudallila lana turuqal khairat, dan semoga Allah Ta'ala menundukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, wa subulaha, dan juga jalan-jalannya. Innahu jawadun karimun raufun rahim, sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha dermawan dan mulia serta lembut serta penyayang. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik kita kecuali hanya di tangan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya kita bertawakal dan hanya kepadanya lah kita kembali. Insyaallah taala yang berikutnya babnya kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.